Maka saudara, itu ditentukan akar apa kita. Saya coba pelajari tentang akar ini. Ada 6 bagian. Ada yang ahli biologi dari sini atau ahli tumbuh-tumbuhan, karena ini adalah ilmu tentang tumbuhan, alam semesta. Saudara, saya perhatikan bahwa kuat ini adalah ditentukan akarnya akar yang mana. Yang pertama adalah akar tunggang, bukan tunggal ya. Yang biasa sering kita sebut itu adalah akar tunggal. Mungkin dalam SMA, tetapi sebenarnya saya coba pelajari bukan akar tunggal itu, tetapi akar tunggang. Dan akar tunggang itu adalah yang menancap ke dalam. Yang kedua adalah akar serabut. Yang ketiga adalah akar nafas. Bapak Ibu kalau tidak tahu itu belajar lagi. Yang keempat adalah yaitu akar apa saudara? Akar udara. Yang biasa kita lihat ada tumbuhan yang menggelantung di atas. Yang selanjutnya adalah kelima, akar penyangga. Yang kita lihat kadang ada akar sampai ke atas untuk menyangga pohon itu. Ternyata saudara bukan hanya satu akar yang kita sering lihat. Yang dominan kita tahu adalah akar yang apa? Hanya 2, yaitu akar tunggal dan akar serabut. Tapi saya coba pelajari saudara demi kita untuk kita hari ini. Ternyata adalah akar yang ada di tumbuh-tumbuhan itu ada 6 jenis. Selanjutnya saya coba pelajari saudara. Yang paling kuat, yang paling kokoh, dan yang juga fungsinya lebih baik adalah akar tunggal. Maka saudara, saya percaya kita bukan akar serabut. Amin. Amin. Pelajari akar serabut saudara. Badai pun cepat membuat segala tumbuhan itu akan cepat roboh. Tidak ada kekuatan yang luar biasa. Tetapi akar tunggang ini semakin dalam dia, maka kekuatan pohon itu akan semakin kuat. Sepakat? Maka saya percaya saudara, kita semakin dalam di dalam Tuhan, maka kita akan semakin amin. Karena sudah akar tunggang ini pun kalau ditanam di tanah bebatuan akan sulit dia menembus. Maka perlu juga tanah yang baik yang Tuhan ajarkan dalam Matius pasal 13. Tanah yang subur. Baik, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita lanjut. Iya, akar semakin kuat. Saya pelajari saudara, akar ini akan semakin kuat. Pertama, kalau dia adalah akar tunggal yang tujuannya adalah menancap ke bawah. Bukan justru yang menyebar, apalagi yang menggelantung ke atas. Kekuatan pohon itu saudara, saya perhatikan bukan dari akar-akar yang lain, tetapi sesungguhnya akar yang paling membuat pohon itu akan kuat adalah akar tunggal tadi. Yang akhirnya bahwa dia harus semakin ke dalam, maka pun pada akhirnya dia semakin kuat. Maka saya perhatikan saudara, kita semakin kuat kalau kita semakin memperdalam akar kita di dalam firman Allah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, karena saya perhatikan bahwa akar serabut ini adalah akar yang suka menonjolkan diri. Akar yang kelihatan sangat besar dan powernya sangat luar biasa, tetapi tidak memiliki kekuatan. Kita melihat bahwa akar ini saudara, akar tunggang ini tidak menonjolkan diri. Atau ada yang pernah melihat dari jauh aja kita kelihatan, wah ini akar tunggangnya ini. Saudara, tidak ada. Yang kelihatan apa? Akar nafas tadi, akar serabut, akar udara, akar penyangga tadi. Semua itu adalah yang terlihat. Dan saya perhatikan orang yang memperlihatkan itu, kalau istilahnya adalah segalanya untuk pujian dunia, maka pada akhirnya itu tidak akan kokoh, tidak akan kuat. Tetapi saya melihat
cara kerja akar tunggal ini, yang pada akhirnya saudara tidak ada rasa menonjolkan diri. Makin lama jelas peribahasa mengatakan sama seperti apa? Pohon padi. Kian berisi kian. Artinya saudara bahwa akar ini berikutnya. Yo. Pertanyaan saya melihat bahwa dia tidak menonjolkan diri. Bahwa dia seolah-olah lebih hebat dari yang lain. Padahal sebenarnya saudara, fungsinya, cara kerjanya adalah itu yang luar biasa, di atas segala akar yang lain. Itu yang pertama saudara. Maka saya perhatikan dalam gereja ini, kita semakin kokoh kalau tidak ada yang suka menonjolkan diri sendiri. Amin? Amin. Amin. Selalu berusaha, itu tugas akar tunggal tadi. Selalu berusaha, bukan hanya memperkuat dirinya, tetapi justru mencari air untuk membawa sumber air kepada siapa saudara? Kepada seluruh pohon, dimulai dari batang, dahan, ranting, dan apa? Ya, mulai dari buanga, daun, dan segalanya. Saudara, dia bekerja bukan untuk dirinya. Artinya kita melihat bahwa dia tidak mementingkan diri sendiri. Itulah fungsi dari akar ini. Sehingga saudara, apa tujuannya? Dia memperdalam dirinya adalah bukan untuk dirinya sendiri, tetapi pada akhirnya ia memberikan kesegaran, penghidupan bagi seluruh pohon. Amin. Dan itulah tipikal orang yang dicari dalam memperkuat akar gereja GKI Kasih Cengkareng. Amin. Adalah orang yang bekerja terus, yang tidak peduli dari lelahnya, yang tidak mementingkan diri sendirinya, tetapi pada akhirnya dia bertujuan segala sesuatu dalam hidupnya untuk gereja itu, untuk memberikan kesegaran, penghidupan pada pohon tersebut. Selanjutnya saudara, akar yang semakin kuat akan menancap ke bawah, sama seperti firman Tuhan yang kita baca tadi. Saya perhatikan bahwa akar itu tidak pernah merasa rugi dan tidak pernah merasa dirinya dimanfaat. Saya melihat akar tunggal ini saudara, bahwa akar ini tidak pernah merasa rugi, apalagi dimanfaat. Segala sesuatu yang dipersembahkan, segala sesuatu yang dilakukannya dengan ikhlas. Saya bukan emosi kalau teriak ya, karena memang ada suara anak kecil yang mengganggu. Jadi harus suara saya itu harus lebih tinggi dari dia. Kalau pemusik akan tahu itu. Misalnya, kalau misalnya jemaat suaranya lebih tinggi, maka mic WL itu harus hilang. Maka saya pun harus buat mic terkhusus untuk memperbesar melihat situasi yang terjadi pada hari ini. Amin. Amin. Maka saudara yang terkasih, artinya apa? Segala sesuatu yang dilakukan adalah penuh dengan keikhlasan, tidak merasa rugi, tidak merasa dimanfaatkan. Maka saudara, di gereja kita sangat dibutuhkan tipikal akar tunggang yang seperti ini. Yang pada notabene-nya adalah dia bekerja terus, segalanya untuk Tuhan, tidak pernah merasa rugi, apalagi dimanfaatkan oleh orang lain atau sekelompok orang lain ataupun seseorang yang memanfaatkan. Selanjutnya saudara, satu hal yang terakhir, saya pernah sampaikan ini di paguyuban. Akar tunggang ini akan semakin kuat saudara, tetapi narasi kehidupannya bila berhasil itu bukan memegahkan diri, apalagi berkata itu karena saya, tetapi bila gagal itu karena saya. Makanya saya singkat seperti ini: berhasil karena kita, gagal karena. Maka itulah akar yang semakin kuat saudara. Kalau jiwa akar itu sendiri ada di dalam diri kita, yang pada akhirnya kalau gagal itu tidak menyalahkan orang lain, apalagi mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi justru dia menggali. Bila ada kesalahan dia mengatakan saya yang salah.
tetapi bila berhasil, kitalah yang berhasil. Maka saudara, ini adalah wajib kita pergunakan. Coba akar, saudara. Kalau tumbang pohon, siapa yang disalahkan? Secara umum adalah akar. Dia tidak pernah bilang, akar tidak pernah membela diri. Oh, kamu yang terlalu lebat, kamu yang terlalu memanfaatkan saya. Tidak, saudara. Akar pun tidak pernah protes. Dan akar tidak pernah merasa rugi. Akar tidak pernah merasa dimanfaatkan. Tetapi pada akhirnya, akar tunggal ini, dia terus bekerja. Karena dia tahu, dia tidak bekerja untuk manusia, tetapi untuk Amin. Maka saya percaya majelis pengurus periode 2023 sampai 2025 maka akan menjadi akar yang kuat. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara, berikutnya, akar yang semakin kuat, saya perhatikan adalah lokasinya yang benar dan juga tepat. Maka saya perhatikan kita kuat dan akar kita kuat kalau terus ada dalam lokasi yang benar dan dalam situasi yang tepat, saudara. Artinya, saudara, bahwa kita harus melihat, harus ada di tanah yang subur. Karena kita sudah memperhatikan minggu lalu atau bulan yang lalu tentang perumpamaan tentang benih yang jatuh, entah di pinggir jalan, tanah bebatuan, dan semak belukar, yang pada akhirnya tidak akan menjadi berbuah, tetapi ujung-ujungnya adalah menjadi mati. Maka saudara, perhatikan di mana engkau berada. Kalau di kemarin kebaktian apa ya kemarin? Komisi pria ya, kalau tidak salah. Saya sampaikan satu pesan firman Tuhan adalah apa? Ciptakan suasana yang benar. Bukan mencari suasana yang benar dan bukan menunggu lingkungan yang tetapi bukan tipikal kita hari ini menunggu lingkungan yang benar, mencari lingkungan yang benar, tetapi justru kita yang menciptakan lingkungan yang benar, saudara. Maka saudara yang terkasih, lokasi yang benar dan tepat adalah tanah yang subur, yang pada akhirnya firman Tuhan katakan akan berbuah, menghasilkan buah yang banyak, 30, 60 bahkan 100 kali. Perhatikan di mana engkau hidup, perhatikan di mana engkau berada. Apakah itu membuatmu akan semakin bertumbuh dan berbuah? Ternyata saya perhatikan, saudara, melalui persekutuan dan kebaktian, disitulah kita semakin bertumbuh dan berbuah semakin banyak. Mungkin di tempat lain kita tidak menghasilkan buah yang banyak. Maka perhatikan itu. Berikutnya, firman Tuhan Matius pasal 13 ayat 23. Kita baca bersama-sama, 1 dan 3. Yang diterima di tanah yang baik adalah orang-orang yang dan kata itu dia berbuah dan dia dapat sekali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara yang terkasih, pada hasilnya lingkungan yang benar dan lingkungan dan situasi yang tepat, engkau akan berbuah di sana. Bukan hanya 30, bahkan sampai 60, bahkan 100 kali lipat. Amin. Amin. Maka perhatikan sekarang ini kita di mana hidup. Berikutnya, saudara yang terkasih, akar semakin kuat yang ketiga adalah tetap menyerap air. Saudara, kalau akar itu tidak menyerap air, maka itu akan berakibat kepada pohon dan seluruh pada pohon itu sendiri. Alhasilnya, saudara, bukan hanya kekeringan, bisa berujung pada kematian. Maka cara kita yang tepat adalah untuk semakin kuat, tetap menyerap firman. Apalagi kita berdiri di zaman yang sungguh luar biasa, saudara.
Kalau berbicara orang Jawa bilang adalah zaman wong edan. Yang notabene-nya adalah kaki di kepala, kepala di kaki. Hal-hal yang tidak bisa dari dulu dibuat bisa sekarang ini. Hal-hal yang dulu sebuah keanehan, dia buat sekarang ini adalah yang terbaik. Kalau istilah pangkas aja sederhana. Kalau dulu istilah zaman kami adalah istilah nidododeu. Kalau sekarang itu muncul, itu adalah keren. Yang guntingnya harus rapi sekarang ini, ada panjang pendeknya saudara. Ada yang menonjol, ada yang tidak. Ada yang dibotak, ada yang masih sisa rambutnya. Tetapi orang zaman now bilang apa? Maka saudara, cara hidup kita kalau tidak menyerap firman, maka engkau buat hal-hal yang tidak baik menjadi keren dalam hidupmu. Hal-hal yang tidak pantas engkau ungkapkan, engkau bilang itu baik untukku. Kalau saudara, cara kita tetap kuat, seraplah firman Tuhan hari demi hari, sehingga kita akan terus mengaliri air yang baik dari suara kita, dari cara kita berlaku, dari cara perbuatan kita, segalanya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Amin. Baik saudara, tinggal beberapa menit lagi. Berikutnya, buah akan semakin lebat. Saya percaya akar tadi sudah kita pelajari. Maka saya percaya kita adalah akar-akar yang semakin kuat. Amin. Buah yang semakin lebat. Saudara, saya perhatikan sesuai dengan kebenaran nyata firman Tuhan yang Yesus sampaikan, pokok anggur dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, yaitu melekat terus pada pokoknya. Buah akan terus menghasilkan buah yang baik kalau pada dasarnya dia tetap melekat, saudara, pada pokoknya. Akulah pokok anggur dan kaulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, yang berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa. Saudara, kalau tujuan kita untuk berbuah semakin lebat, maka saudara jangan pernah meninggalkan pokok yang sebenarnya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, melalui persekutuan gereja yang sudah dijadwalkan dan yang sudah terjadwalkan melalui persekutuan-persekutuan kita dalam gereja ini, saudara. Entah itu persekutuan komisi pria, entah itu persekutuan komisi pemuda, entah itu persekutuan komisi perempuan, kebaktian tengah minggu. Maka segalanya itu, saudara, jangan pernah meninggalkan, bahkan mengabaikannya. Sebab itulah yang membuat akan bertumbuh dan akan berbuah. Ada amin? Berikutnya, saudara, yang kedua adalah kita semakin banyak berbuah adalah jika kita merelakan diri ditata dan dibenahi oleh firman Tuhan. Karena pada dasarnya, saudara, sekalipun dipakai toak apa toak? Pengeras suara itu toak. Sekalipun dipakai toak di telinga kita, tetapi kalau diri kita bersikeras, itu tidak akan membentuk dan membenahi kita, saudara, dan tidak membuat kita semakin kuat. Karena firman Tuhan katakan adalah setiap orang yang melakukan firman-Ku, itulah saudaraku, itulah ibuku, dan itulah sahabatku. Nah, saudara yang terkasih, relakan dirimu. Saya pernah cerita bahwa saya adalah salah satu yang juga pekebun pohon kakao di kampung halaman dulu. Saudara, ternyata kalau ditebang, dibersihkan, daun-daun yang tidak diberfungsikan dipotong, ternyata walaupun menyakitkan bagi pohon itu, tetapi pada dasarnya, saudara, itulah yang membuat pancingan kita semakin berbuah banyak dan lebat, saudara. Kalau Tuhan tegurmu, jangan ini, jangan itu, lakukan ini, lakukan itu, tujuannya, saudara, agar engkau semakin berbuah. Amin. Jangan justru melawan, saudara, apalagi menghindari, apalagi
Saya tidak mau ke gereja itu kembali. Sebab kenapa? Karena firman Tuhan terus menegur saya. Mendingan saya di luar sana. Karena akhir-akhirnya firman Tuhan katakan, banyak orang mengikut Tuhan bukan karena lagi firman-Nya, tetapi karena kesukaan hatinya dan juga kesenangan hatinya. Sehingga mereka mengumpulkan guru-guru palsu bagi mereka. Karena itu yang membuat mereka senang. Kenapa tidak ada teguran, saudara? Coba gereja yang tidak ada peraturan, maka gereja itu menjadi kesukaan banyak orang, saudara. Nah, ini lebih bagus. Kenapa? Kita bebas merokok di dalam aja boleh. Kita bebas. Kenapa? Oh, kita teriak-teriak pun di dalam gereja boleh aja. Coba yang ada peraturan tidak bawa handphone. Kita pernah sekali ke situ, besoknya lagi nggak mau lagi ke sana. Benar tidak? Wah, ini terlalu banyak peraturannya ini. Para saudara yang terkasih, kata firman Tuhan, Yohanes pasal 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Sekali lagi saudara, setiap pohon yang berbuah darinya, maka itu dibersihkannya. Sekali lagi saudara, kalau ada rasa sakit, kalau ada rasa derita selama hidupmu, saudara, itulah menjadi cara Tuhan untuk membersihkan diri. Amin. Amin. Agar apa saudara? Agar engkau lebih banyak berbuah. Kalau Tuhan buat engkau harus melewati leka-liku ini, saudara, jalanilah, terimalah. Jadikan kesukaanmu karena cara Tuhan. Rancangan Tuhan seperti yang disampaikan Komisi Pria tadi melalui pujian. Rancangan Tuhan dan rencana Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Berikutnya, maka cara kita untuk berbuat lebih banyak, lebih lebat. Maka tetap tinggallah dengan setia dan penuh keikhlasan. Jangan karena hanya sebentar engkau keluar dari gereja. Ini tidak menyenangkan. Saudara, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maka itu adalah sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dalam dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Aku itu bukan gembala sidang. Aku itu adalah Tuhan. Tinggallah. Kalau ini gerejanya Tuhan, tinggallah dengan setia. Jangan tinggal karena ada tempat yang penuh dengan harga, ya kan? Kalau ternyata ini menghargai saya akan tetap tinggal. Tetapi kalau ini tidak menghargai saya akan Maka saudara yang terkasih, maka cara kita bisa berbuat lebat adalah jika tetap tinggal dengan setia dan penuh keikhlasan menjalani hidup dan pelayanan kita demi untuk hormat kemuliaan Tuhan. Amin. Ada 2 ayat terakhir sebagai penutup bagi kita. Kita baca bersama-sama 1 dan 3. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Ayat yang paling terakhir saudara, saya siapkan bagi kita. Mazmur pasal 1 ayat 3. Kita bersama-sama. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya, rasanya yang berbuahnya hasil. Amin. Amin. Kita adalah pohon yang ditanam di tepi air melalui gereja GKI Kasih. Maka saudara, engkau akan terus berbuah. Dan apa saja yang kau perbuat, Tuhan buat berhasil. Amin. 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 Akhir dari akhirnya saudara, berikutnya kami sekeluarga pendeta Ramal Jaya Dulu sebagai gembala sidang mengucapkan sebanyak-banyaknya happy anniversary untuk GKI Kasih yang ke-7. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semakin berakar, semakin lebat, semakin kuat, dan berbuah semakin lebat. Kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kau baik, sangat baik bagi kami.
Firman-Mu memberikan kekuatan yang ilahi bagi kami, sehingga seperti kaum Yehuda yang tertinggal, yang dihina, bahkan dicerca, bahwa seolah-olah mereka tidak ada apa-apanya di dunia ini ya Tuhan. Tetapi Allah yang Maha Besar bersama dengan mereka telah membuat sumpah bagi mereka, sebuah janji bahwa mereka akan terus tertanam sampai ke dalam dan akan berbuah ke atas. Sampai pada akhirnya segala bangsa menyerukan bangsa Yehuda, bangsa yang kuat. Biarlah kami itu adalah menjadi ciri khas kami ya Tuhan. Sekalipun dunia menganggap kami rendah, sekalipun dunia menganggap kami tidak ada apa-apanya, melalui gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan, kami terus berakar semakin kuat dan akan semakin berbuah semakin lebat. Biarlah firman Tuhan yang luar biasa, sekalipun nama-Mu terbatas dalam menguraikan ya Tuhan, ada satu roh yang tidak pernah terbatas, yang terus menuntun mengarahkan kami, yaitu Roh Kudus. Terpujilah Engkau Bapa, berkati kami semua. Biarlah segala kehidupan kami menjadi hormat kemuliaan-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pokok dan pohon yang baik, kami sudah berdoa mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Kami telah dengar firman-Mu. Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang disampaikan panitia, bahwa hari ini kita akan mengikuti acara pentamisan dan pelantikan majelis pengurus, komisi-komisi, ketua-ketua sektor Gereja Kristus Aman Indonesia Jemaat Kasih Cengkareng untuk periode Oktober 2023 hingga November 2025. Kita bersyukur saudara, anak-anak Tuhan yang Tuhan tetapkan ini menjadi pelayan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sekaligus nanti kita teruskan dengan peneguhan kepanitiaan Natal tahun 2023 di Pos P Anugerah Cipondo GKI Jemaat Kasih Cengkareng, yang juga hari ini kita akan saksikan bersama peneguhannya. Maka kami minta dengan kasih Kristus panitia untuk memanggil saudara-saudara kita yang ada di bawah untuk mengikuti pelantikan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sambil kita menunggu dan mempersiapkan diri, maka saya akan memberikan kesempatan untuk sekretaris jemaat untuk membaca SK Majelis Pengurus tahun 2023 hingga 2025. Kepada sekretaris jemaat saya silakan.
Baik Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan, sebelum pentabisan majelis pengurus dan komisi-komisi, maka sebelumnya mari kami membacakan SK seluruh majelis dan komisi-komisi, dan harapan kami mari kita mendengarkan bersama. Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Jemaat Kasih Cengkareng, surat keputusan Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Jemaat Kasih Cengkareng nomor 64 SK Kepala Sidang GKRI Kasih Cengkareng garing Oktober 2023 tentang pentabisan Majelis Jemaat Pengurus Komisi-komisi dan Ketua-Ketua Sektor GKRI Jemaat Kasih Cengkareng periode pelayanan November 2023 sampai dengan Oktober 2025. Menimbang satu, bahwa GKRI Jemaat Kasih Cengkareng memerlukan majelis jemaat, pengurus dan komisi-komisi serta ketua-ketua sektor untuk membantu gembala sidang dalam menjalankan tugas pelayanan dan organisasi gereja. Kedua, bahwa syarat untuk menjadi majelis pengurus komisi-komisi dan ketua-ketua sektor telah memenuhi sesuai dengan bidang masing-masing. Mengingat yang pertama, keputusan gembala sidang untuk mengangkat majelis pengurus dan komisi-komisi serta ketua-ketua sektor sesuai dengan rapat bersama 3 September 2023 dengan mekanisme penetapan struktur dan pengangkatan personil majelis, pengurus, dan komisi-komisi. Kedua, tata gereja dan tata laksana Gereja Kristus Rahmani Indonesia atau GKRI memutuskan dan menetapkan yang pertama, mengangkat dan mentabiskan majelis pengurus dan komisi-komisi serta ketua-ketua sektor GKRI Jemaat Kasih Cengkareng yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini. Kedua, melayani Tuhan dengan pedoman pada Alkitab, tata gereja dan tata laksana GKRI dan tunduk kepada gembala sidang. Ketiga, melayani Tuhan sesuai dengan penugasan dari gembala sidang dengan penuh bertanggung jawab sesuai dengan jabatan masing-masing. Keempat, masa tugas majelis pengurus komisi-komisi dan ketua sektor dimaksud di atas bulan November 2023 sampai dengan Oktober 2025. Kelima, lampiran surat ini bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2023 oleh Pendeta Ramajaya Gule STH, Kepala Sidang atau Ketua Majelis. Susunan majelis dan pengurus Gereja Kristus Rahmani Indonesia Jemaat Kasih Cengkareng tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Gembala Sidang Pendeta Ramajaya Gule STH, tim pelayan Evangelis Intropesi Gule SPDK, hambanya Daniel Ubudake SPDK, hambanya Andayani SPDK, dan Majelis Pelayanan Karya Manfaat Lainnya SE dan Majelis Diakonia Jevania Gule. Pengurus Sekretaris Jemaat 1 Nafetali Gule SE, Sekretaris 2 Smita Ananda Putri Gule SE, Bendahara Jemaat 1 Januari Gule, dan Bendahara Jemaat 2 Totalitas Berkat Gule SE. Sektor atau sektor Salom, Ketua Bapak Emmanuel Gule dan Sekretaris Naftali Gule SE dan Bendahara Januari Gule, dan sektor Bethlehem Ketua Bapak Krisman Gule dan Sekretaris Ofisial Reformasi Gule SE.
Bendahara Thomas Serius Warasi. Sektor Glory, Ketua Baik Roni Hulu dan Sekretaris Agus Kurniawan Jai dan Bendahara Lain Jamal Gula. Komisi Pria, Ketua Wanatana Eli Gula dan Sekretaris Proyekta Krisman Gula dan bendaharanya Agus Kurniawan Jai. Selanjutnya untuk Komisi Perempuan, Ketua Ibu Sri Lahati Laia dan Sekretaris Ibu Vina Priani, Bendahara Luwidi Hule AM Kep. Selanjutnya Komisi Pemuda Remaja yang menjadi Ketua Laksmita Nada Putri Gules E, Wakil Ketua Totalitas Berkat Gule SE, Sekretaris Saudara Elsa Enoni Christian Gule dan Wakil Sekretaris Tuti Elvina Gule dan Bendahara Saudara Prestisa Gule dan Sie Kegiatan Mar Keselamatan Halawa. Komisi Sekolah Minggu, Ketua Bu Neti Setiawan Halawa dan Sekretaris Bu Elena atau Saudari Elena Hernawati Duru STH dan Bendahara Saudara Tuti Elvina Gula. Ketua Pembangunan atau PDKG Saudara Lain Jaman Gula. Koordinator Komisi Musik Gerejawi Saudara Mar Keselamatan Halawa, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2023 oleh Pendeta Ramajaya Guli STH, Bala Sidang atau Ketua Majelis. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan dengarkan bersama visi dan misi GKRI Jemaat Kasih Cengkareng. Visi menjangkau jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh mengasihi dan melayani Kristus serta memberikan Injil. Itu Matius dari 28:19 sampai dengan 20. Yang menjadi misi kita berdoa, persekutuan atau koinonia, pelayanan diakonia, kesaksian atau marturia. Jadi itu saja Bapak Ibu isi dan bunyi dari SK kepengurusan ini, dan untuk itu saya yakin dan percaya kita telah mendengar bersama, dan setelah ini nanti pasti kita punya atau diserahkan masing-masing, dan pastinya kita lebih memahami lagi, kita akan membacanya di rumah masing-masing. Jadi itu saja pembacaan SK. Atas perhatian Bapak Ibu dan seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mendengarkan tentang SK dan kita sudah menyaksikan bersama nama-nama yang tertera. Maka mengingat karena tempat kita sempit, maka mekanismenya adalah saya memanggil nanti di bidang ini yang maju ke depan untuk diteguhkan. Dan nanti saya minta kepada hamba-hambanya, tim pelayan, Bapak Evangelis untuk menemani bersama dengan Bapak Budake dan Ibu Andayani SPDK. Maka dengan itu saudara yang terkasih, pada hari ini adalah kita akan melantik, meneguhkan majelis pengurus komisi-komisi dan ketua-ketua sektor di GKRI Kasih Cengkareng. Maka pertama-tama saudara, semua panggilan itu adalah suci di hadapan Tuhan, dan Ia menciptakan segala sesuatu, menguduskan setiap kita menjadi pelayan-pelayannya, dan dengan kuasa kudus teristimewa untuk menuntun mengarahkan kita dalam melayaninya. Maka saudara dipilih untuk melayani Tuhan di Jemaat GKRI Kasih Cengkareng, telah dipercayakan untuk pelayanan ini yang dimuliakan oleh Tuhan, oleh jemaat ini sebagai gembala jemaat. Saya bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian akan pentingnya agungnya pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Sekalipun pandangan dunia kita adalah tidak ada apa-apanya, tetapi saudara, di hadapan Allah kita adalah pelayan-pelayan yang dimuliakan dan dipersiapkan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah saudara-saudara sekalian menjadi contoh dan dalam segala hal, baik dalam kehidupan berjemaat bahkan di luar berjemaat, akan menjadi teladan dalam kehidupanmu sebagai orang percaya.
Roh Kudus telah memilih saudara sebagai domba-domba Allah. Tugas dan pelayanan yang dibebankan kepada saudara-saudara sekalian perlu didukung dengan hidup doa yang konsisten. Firman Tuhan sebagai yang landasan 1 Timotius 3 ayat 13, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Diteruskan dengan 1 Korintus, saudara. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Karena itu, saudara, sebelum saya bertanya, maka saya meminta nama-nama yang saya sebutkan tadi nanti akan untuk maju ke depan. Yang pertama adalah Majelis Pelayanan Bapak Karya Manfaat SE, Majelis Diakonia Bapak boleh menghadap jemaat dulu. Ya, nanti baru saya. Majelis Diakonia Zefania Gula Bapak Makimbawi, Pengurus Sekretaris 1 Bapak Nafetali Gula SE Bapak Magibran Gula, Sekretaris 2 Laksmita Ananda Putri Gula SE. Yang lebih cepat. Bendahara 1 Bapak Yanuari Gula Bapak Mariski, Bendahara 2 Totalitas Berkat Gula SE. Selanjutnya adalah Ketua Pembangunan Saudara Lain Zaman Gula. Selanjutnya adalah Koordinator Musik Gerejawi Markas Selamatan Halawa